Kemarin kita telah menjelaskan tentang ahkam wad'iyah dan telah kita sebutkan di antara hukum-hukum wad'i yaitu as-sahih wal fasid, dan tentunya ini adalah merupakan ringkasan, ya, maka saya kira cukup insyaallah. Adapun tawassu' memperluas nanti di kitab yang berikutnya. Kemudian kita masuk ke bahagian yang berikutnya. Qala al-'allamatu Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, al-'ilmu, ilmu. Ta'rifuhu, definisi ilmu. Para ulama mereka berselisih sampai pada puluhan pendapat untuk mendefinisikan apa sih itu ilmu. Padahal ilmu sebenarnya nggak perlu didefinisikan. Ilmu ya ilmu. Ilmu ya ilmu. Itu. Ilmu itu sendiri. Namun yang terbaik adalah yang disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-ilmu, yang dimaksud dengan ilmu, idrakus syai'i, menjangkau sesuatu, ala ma huwa alaih, berdasarkan hakikatnya. Yani ala ma huwa alaih, di atas apa yang dia di atasnya. Maksudnya di atas hakikat yang sebenarnya. Menjangkau sesuatu di atas hakikat yang sebenarnya. Ya, sebab kalau tidak benar, tidak sesuai dengan hakikatnya, ya bukan ilmu. Itu namanya apa? Kejahilan. Naam. Idrakan jaziman, dengan jangkauan yang pasti. Dengan jangkauan yang pasti. Kalau jangkauan kira-kira, masih bukan ilmu. Ada kemungkinan zan, persangkaan, atau waham. Ya. Jadi intinya ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Dengan pengetahuan yang pasti. Ini adalah gelas. Ini adalah penutupnya. Gelas ini berada di atas meja. Dan itu pasti. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Nah. Tapi kalau antum ditanya, apa yang ada di dalam gelas ini? Apa ya Fauzan? Apa? Apa? Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam ini? Apa kira-kira? Tadi anak minum berkali-kali, kamu tidak tahu? Air, ya kan? Itu ilmu enggak? Siapa yang buatin? Siapa yang buat? Enggak ada pembuatnya. Itu yang terlambat. Iya, sahih. Antum yang buat. Siapa? Siapa Abdullah Bakar? Khairan insyaallah. Ini isinya apa ya, Syekh?
Kopi. Campuran apa coba? Jahe. Kopi. Terus? Gula. Yakin antum? Insyaallah. Insyaallah itu tahqiqan atau ta'liqan? Berarti yakin. Ra'aitah? Adatan. Hukum adat. Hukumnya hukum adat. Padahal terkadang sesuatu itu menyelisihi adat. Paham? Hukum kebiasaan terkadang sesuatu menyelisih kebiasaan. Maka berarti masih bersifat dzan. Nah, adapun kalau dilihat atau dia sendiri yang mencampur ilmu. Nah, jadi jangkauannya itu pasti. Kaidraki seperti jangkauan pengetahuan kita. Annal kulla akbaru minal juz'i. Bahwa seluruh itu jauh lebih besar daripada bagian. Seluruh masjid lebih besar daripada sebagian masjid. Ini jelas. Sebagaimana sebagian masjid itu lebih kecil daripada seluruh. Nah, wa anna niyata syartun fil ibadah, bahwa niat itu syarat dalam ibadah. Naam, kita yakini itu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Innamal a'malu binniyat. Maka tidak ada ibadah tanpa niat. Yaitu tanpa keinginan yang kuat. Al-azm al-musammam. Keinginan yang kuat untuk mengamalkan sesuatu. Fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dari perkataan kami idrakus syai'i, menjangkau sesuatu, adamul idraki bil kulliyah. Yaitu tidak terjangkaunya secara keseluruhan. Ya. Tidak terjangkaunya. Si A ditanya apa yang ada di dalam gelas ini, dia menyatakan kopi. Kenapa kamu menjawab kopi? Iya, karena saya sendiri melihatnya bahwa isinya adalah kopi. Ini ilmu. Ya, karena apa? Dia menjangkau sesuatu. Kebalikan dari ini yang tidak termasuk dari definisi ini kalau dia tidak menjangkaunya secara keseluruhan. Si B ditanya apa yang ada di dalam isi gelas ini? Ana tidak tahu sama sekali. Karena ana tidak melihat sama sekali. Ya. Ketidaktahuan tersebut sama sekali menunjukkan bahwa dia tidak berilmu dengannya. Wa yusamma, dan dinamakan keadaan seperti ini al-jahlal basit. Kebodohan yang sifatnya ringan. Ya, jahlun basit. Jahil yang ringan. Iya kan? Nah, tidak salah kalau dia mengatakan ana tidak tahu. Nah, ringan dia. Namanya manusia ya, tidak mungkin mengetahui segala perkara. Setinggi-tingginya keilmuan seseorang, ada saja yang dia tidak ketahui. Al-Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ditanya dengan puluhan pertanyaan, tidak ada yang beliau jawab kecuali segelintir, 7 atau 8 di antara 40 pertanyaan sekian. Nah, orang ini mengatakan, bagaimana engkau seorang imam, seorang yang dijadikan rujukan, aku memberikan padamu 40 sekian pertanyaan, kamu hanya menjawab 7 atau 8. Kata Imam Malik, ya katakan, kamu umumkan pada manusia menyatakan bahwa Imam Malik itu tidak tahu. Ya, karena memang beliau menyatakan anak tidak tahu, tidak menjawab beliau. Rahimahullah ta'ala. Dan tidak menjawabnya seseorang
dalam permasalahan ilmu syar'i karena tidak tahu, itu adalah nisful ilm, setengah dari ilmu. Walhasil itu adalah jahlun basit, kejahilan yang ringan. Ya. Soalnya anak tanya, kapan terjadi perang Badar? Abu Rifki, perang Badar kapan terjadi? Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Ya Imran. Tahun berapa ya Imran? Tahun 3 Hijriah. Nanti ingat itu. Tahun berapa ya Fauzan? Ya Fauzan. Yang mana jahil basit ya akhwan? Yang mana jahlun basit? Fauzan. Ya. Bukan Fauzannya jahil. Kita beri contoh yang mana keadaannya jahlun basit. Yaitu jawaban Fauzan. La adri. Yang mana ilmu? Abu Rifki. Kalau Imran? Jahlun murakkab. Jahilnya berlipat. Ya, dia jahil. Bukan Imrannya ya. Jahlun murakkab itu jahil tapi dia tidak tahu bahwa dia itu jahil. Wa jahilun walakinnahu yajhalu annahu jahilun. Jahil. Murakkab. Ya. Mithlu ayyus'al, misalnya kalau dia ditanya, mata kanat ghazwatu badrin, kapan terjadinya perang Badar? Fayaqulu, maka dia menjawab, la adri, ana tidak tahu. Ringan, ya kan? Ini tidak termasuk ilmu. Wa kharaja biqaulina, dan juga keluar dari perkataan kami, alama huwa alaih, menjangkau sesuatu berdasarkan hakikatnya persis. Keluar dari definisi ini, idrakuhu ala wajhin, menjangkau sesuatu ya berdasarkan sisi yukhalifu ma huwa alaih, yang menyelisihi hakikatnya. Jadi dia menjangkau itu tapi sayang keliru. Ya. Seperti misalnya kalau dua orang berlomba lari dari lapangan Merdeka, berlomba lari tujuannya ke kilo 5,5 Pondok Ibnul Qayyim. Dua orang ini berlarian, ya, yang satunya berlari tepat sampai ke Ibnul Qayyim. Ini berarti apa ini? Menjangkau sesuatu berdasarkan hakikatnya. Yang satunya lari, dia menyangka dirinya sudah sampai, tapi ternyata sampai ke kilo 10 di Pondok Mujahidin misalnya. Sampai di situ dia menyangka dirinya sudah menang. Ya. Sampai ternyata setelah diteliti, bukan itu finishnya. Finishnya di kilo 5. Dia juga dikatakan sampai, ya kan? Dia menjangkau, tapi menjangkau yang menyelisihi hakikat yang sebenarnya. Paham ya, kawan? Ya. Kita ingin jawaban kiri, dia jawab ke kanan. Ya. Disuruh beli sabun, dia beli sapu. Itu. Wa yusamma, dan dinamakan al-jahlul murakkabu. Jahil yang berlipat-lipat, tersusun-susun. Jahilnya itu bertingkat-tingkat. Ya.
Dia jahil, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Paham ya, ikhwan? Mithlu ayyus'al, seperti ketika dia ditanya, mata kanat ghazwatu badrin, kapan itu terjadinya perang Badar? Fayaqulu fi sanati tsalitsah. Persis jawabannya. Ya, pada tahun ketiga Hijriah. Contoh yang tepat. Nah, ya, dia menjawab pada tahun ketiga Hijriah. Padahal itu perang Uhud. Nah, wa kharaja biqaulina, dan keluar dari definisi kami, idrakan jaziman, jangkauan yang pasti. Ya, ilmunya itu pasti. Nah, keluar daripada itu, idraku syai'i, menjangkau sesuatu, idrakan ghaira jazimin, dengan jangkauan tapi tidak pasti. Ya, ragu-ragu, kira-kira. Nah, ya, hanya perkiraan. Ya mungkin benar, ada kemungkinan benar. Gitu. Ditanya tentang kapan terjadi perang Badar, kayaknya terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, tapi dia tidak yakin. Walaupun benar, tapi tidak yakin. Bukan ilmu namanya. Kira-kira pada tahun kedua Hijriah. Nah, ya. Naam. Bihaitsu yahtamilu indahu, di mana ada kemungkinan, ya menurut dia, ayyakuna ala ghairil wajhil ladzi adrakahu. Ada kemungkinan yang lain, ya. Yaitu kemungkinan yang bukan pada sisi yang dia menjangkaunya, tapi pada sisi yang lain. Ya, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan yang lain. Fala yusamma dzalika ilman, maka tidak dinamakan ilmu yang demikian. Ya. Summa, kemudian intarajjaha indahu ahadul ihtimalain, kalau kemudian ada yang lebih kuat pada diri dia, salah satu di antara dua kemungkinan itu, ya. Ada yang lebih kuat kebenarannya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang perang Badar, maka dia mengatakan kemungkinan besar pada tahun kedua Hijriah terjadinya. Nah, ya, kemungkinan besar pada tahun kedua Hijriah. Ya, dia mengatakan kemungkinan besar, tapi ada kemungkinan yang kecil. Ya, tapi kuat prasangka dia bahwa terjadi pada tahun kedua. Maka kata beliau, farrajihu dhannun, maka yang rajih, yang lebih kuat itu dinamakan dhann. Wal marjuhu, sedangkan yang kemungkinan kecil itu wahmun, namanya prasangka. Ya. Wa intasawal amrani fahuwa syakkun. Dan apabila dua perkara itu seimbang, 50%, 50%. Ya, tak orang 50-50. Gitu. Artinya untuk menyatakan mana yang lebih kuat, nggak tahu dia. Sama beratnya. Maka itu namanya syakkun, ragu. Ya, berarti dari sini akhwan kita mendapatkan beberapa istilah. Pertama istilah ilmu, kemudian dhannun, kemudian
wahmun, kemudian syakkun, kemudian jahlun basit, yang terakhir jahlun murakkab. Nah, ini 6 hal berkenaan tentang jangkauan seseorang di dalam memahami sesuatu. Wa bihadza tabayyana, maka dengan ini jelaslah anna ta'alluqal idraki bil asya, bahwa jangkauan, ya, hubungannya dengan menjangkau sesuatu kal atis, seperti yang berikut ini. Yang pertama, ilmu. Dan telah kita ketahui, wa huwa idraku syai'i, yaitu menjangkau sesuatu ala ma huwa alaihi, berdasarkan hakikatnya, idrakan jaziman, dengan jangkauan yang pasti. Ya, Ka'bah itu di Makkah pasti. Nah, tempat hijrahnya Rasulullah itu di Madinah pasti. Itulah ilmu. Yang kedua, jahlun basit, kebodohan yang ringan. Wa huwa adamul idraki bil kulliyah, yaitu tidak mampunya dia menjangkau secara menyeluruh, atau dengan jawaban la adri. Nah, kapan jawaban la adri itu jadi jelek? Kapan? Jawaban la adri itu jadi buruk kapan? Mudah untuk dijawab. Contoh. Iya, buruk. Ada lebih buruk lagi daripada itu. Betul tadi. Apa? Mendesak untuk dijawab. Kapan ya kawan buruknya jawaban la adri itu? Ketika ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, di alam barzakh. Di alam kubur aku mengatakan la adri. Kena. Bukan jahlun basit itu namanya. Nah. Jahlun murakkabun, jahil yang bersusun. Wa huwa idraku syai'i, yaitu menjangkau sesuatu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih, berdasarkan sisi yang menyelisihi hakikatnya. Ya. Nah. Yang keempat, dhannun. Wa huwa idraku syai'i, menjangkau sesuatu tapi jangkauan yang tidak pasti. Ya. Ma'ahtimali, tapi ada kemungkinan diddi marjuhin. Ada kemungkinan kecilnya. Ya, ada lawannya yang marjuh. Tapi yang rajih kira-kira ini, gitulah. Tapi ada kemungkinan yang lain. Nah, jangkauan dia misalnya terhadap sesuatu, suatu ilmu, ketika dia tanya dan dia menjawab 80%. 80% mendekati benar. Tapi dia tidak merasa pasti. Masih ada 20% yang dia ada kemungkinan yang lain. Gitu. Maka ini namanya dhann. Paham ya? Ya, kadang juga diistilahkan adz-dhannul ghalib.
Dzan yang lebih mendekati kebenaran. Adapun yang keempat, wahmun lawan dari dzan. Ya, wahmun itu 20%. Sedangkan yang menyelisihinya 80%. Ya. Naam. 80%. Wa huwa idraku syai'i, yaitu menjangkau sesuatu ma'ahtimali diddi rajih. Ada kemungkinan lawannya itu lebih kuat. Nah, lawannya lebih kuat, wahmun. Ya. Jadi kalau misalnya terkadang ada seorang dia menjawab dengan kemungkinan, tapi kemungkinannya jauh dari kebenaran, kita mengatakan anta wahimta ya akhi. Wahimta. Ya. Bahwa jawabannya itu waham, jauh dari kebenaran. Nah, yang keenam, syakkun. Syakkun yaitu sama, tidak ada yang rajih dan tidak ada yang marjuh, dua-duanya kuat. Wa huwa idraku syai'i, yaitu mendapati sesuatu, menjangkau sesuatu, ma'ahtimali diddi musawin, yang ada kemungkinan lawannya itu sama beratnya. Jadi 50%, 50%. Nah, ya, semuanya itu kembali ke 6 perkara ini. Ya, apakah dia berilmu, jahil, basit, murakkab, syakkun, dhannun, atau wahmun. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna. Tafaddalu hafizakumullah.